Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinciaro Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai 5 pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh calon pelamar P3K tahap 2 tahun 2024. Dan seperti apakah pertanyaan beserta dengan solusi yang sebenarnya teman-teman, silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita akan masuk pada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh calon pelamar P3K tahap 2, yang mana waktu pendaftarannya itu sudah diperpanjang, dan ini ada beberapa pertanyaan, dan di sini juga kita akan memberikan solusi atau jawaban daripada pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan pertama ini teman-teman, di sini pertanyaannya adalah mendaftar CPNS dan berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat namun tidak terdaftar di database BKN, apakah bisa ikut P3K tahap 2? Nah, artinya di sini teman-teman, ada yang sudah mendaftar CPNS kemarin di tahun 2024 tetapi tidak jadi mengikuti seleksi CPNS-nya karena statusnya adalah tidak memenuhi syarat. Namun ini pelamarnya tidak terdaftar juga di database BKN. Kira-kira apakah teman-teman tersebut bisa ikut P3K di tahap 2? Nah, di sini jawabannya ya teman-teman, katanya ini sesuai dengan Kemenpan RB 15/2025, kriteria pelamar tambahan hanya berlaku untuk honorer yang terdata di database BKN. Untuk honorer di luar yang terdata di database BKN tidak termasuk yang dapat melamar tahap 2. Nah, jadi pelamar seperti ini teman-teman tidak bisa mendaftar di P3K tahap 2 karena belum terdaftar di database BKN. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana dengan tenaga honorer non-ASN yang terdata di database BKN tetapi Pemda tidak membuka formasi. Nah, artinya kira-kira teman-teman apakah bisa mendaftar atau tidak di P3K tahap 2 ini? Kita lihat jawabannya. Katanya honorer yang terdata di database BKN tetapi Pemda tidak membuka formasi harus melamar di seleksi P3K tahap 2 dengan memilih salah satu dari 4 jabatan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Nah, artinya teman-teman, walaupun Pemda itu tidak membuka formasi, maka tetap bisa mendaftar di P3K tahap 2 karena memang untuk P3K tahap 2 ini adalah dikhususkan untuk seluruh tenaga non-ASN yang sudah terdata di database BKN. Di sini ada beberapa kualifikasi pendidikan yang bisa dilamar. Yang pertama adalah pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Ini terkait dengan lulusan PPG. Katanya begini teman-teman, bagaimana dengan lulusan PPG yang tidak mendapat lowongan kebutuhan? Apakah harus mendaftar P3K tahap 2? Artinya ada lulusan PPG tetapi tidak ada formasi. Jadi apakah tetap harus mendaftar di P3K tahap 2? Ini jawabannya. Lulusan PPG yang tidak mendapat lowongan kebutuhan itu menunggu kebijakan berikutnya dari Kemenpan RB. Fokus penataan adalah untuk honorer yang terdata di database BKN. Nah, artinya di sini teman-teman, kita sabar saja dulu untuk teman-teman yang lulusan PPG, karena yang sebenarnya untuk P3K tahap 2 ini yang lebih diutamakan untuk harus mendaftar adalah mereka yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, jadi untuk lulusan PPG kita menunggu dulu kebijakan berikutnya dari Kemenpan RB. Pertanyaan berikutnya adalah katanya ini mengabdi sudah 3 tahun tetapi tidak terdata dalam database BKN dan kemarin ikut CPNS tapi gagal. Apakah ada kebijakan untuk ikut P3K? Ini jawabannya. Sesuai Kemenpan RB nomor 15/2025 katanya fokus penataan adalah untuk honorer non-ASN yang terdata di database BKN. Artinya di sini teman-teman, walaupun sudah mengabdi 3 tahun tetapi jika belum terdata dalam database BKN maka tetap tidak bisa mengikuti P3K tahap 2. Kita ingatkan kembali bahwa ini untuk P3K tahap 2 ini adalah khusus atau diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdaftar di database BKN. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah
Di instansi saya masih banyak non-ASN yang di atas 2 tahun namun tidak terdaftar database BKN. Apakah bisa mendaftar P3K? Oke, ini jawabannya teman-teman. Honorer non-ASN yang tidak terdaftar database BKN dapat mendaftar seleksi P3K tahap 2 selama memenuhi kriteria berstatus aktif dan bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut serta melamar pada instansi di tempat bekerja sesuai persyaratan dan ketentuan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, jadi di sini teman-teman ada solusi, walaupun belum terdaftar di database BKN, maka bisa mendaftar P3K. Cuma di sini ada catatan, yang pertama adalah minimal masa kerjanya adalah 2 tahun berturut-turut, tidak ada pernah putus, dan yang lebih penting lagi teman-teman, hanya bisa mendaftar pada instansi di mana dia bekerja sebelumnya sebagai tenaga non-ASN. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tetap mendaftar P3K tahap 2 walaupun belum terdaftar database BKN. Ini juga ada pengecualian. Yang penting kita bisa memenuhi persyaratan seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah statusnya masih aktif dan bekerja paling sedikit 2 tahun serta melamar pada instansi di tempat bekerja. Oke teman-teman, itu beberapa 5 pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh calon pelamar P3K tahap 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.